Langit senja menyala ketika nama Ibrahim disebut di antara api dan iman. Sebelum kisahnya dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar cahaya kisah ini terus hidup di hati setiap jiwa yang mendengar. Di negeri penuh berhala, seorang bayi lahir di tengah ancaman raja zalim. Namanya Ibrahim. Bayi yang disembunyikan di gua kecil, takdir sudah menulis. Dari kegelapan itulah cahaya pertama akan lahir. Tahun berlalu, Ibrahim tumbuh dengan pandangan yang tajam. Ia melihat bintang, bulan, dan matahari, lalu berkata, "Semua ini bukan Tuhan." Dalam keheningan malam, hatinya menemukan yang abadi, Sang Pencipta sejati. Kaum dan ayahnya menyembah patung, mengukir batu, lalu menunduk di depannya. Ibrahim bertanya, "Mengapa menyembah yang tak mendengar?" Pertanyaan itu mengguncang tenang, mengusik keyakinan yang telah membatu. Kemarahannya tumbuh, bukan pada ayahnya, tapi pada kebohongan yang diwariskan. Di bawah langit Babylon, ia berjanji dalam hati, suatu hari kebenaran akan berbicara lebih keras dari semua berhala di dunia. Suatu malam, Ibrahim menghancurkan semua patung kecuali satu yang terbesar. Ketika raja bertanya siapa pelakunya, ia menjawab tenang, "Mungkin patung besar itu yang melakukannya." Kata-katanya menggema, menampar logika palsu penguasa. Kemurkaan pun menyala. Raja Nimrod memerintahkan, "Bakar Ibrahim hidup." Rakyat berkerumun, tumpukan kayu membentuk gunung api. Tapi di atas semua ketakutan, Ibrahim berdiri dengan tenang, menyerahkan diri kepada Tuhan. Saat tubuhnya dilempar ke kobaran api, langit berbisik lembut, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Api yang membakar berubah menjadi taman yang teduh. Cahaya iman mengalahkan panas dunia. Orang-orang tertegun. Mereka menyaksikan mukjizat yang tak bisa dijelaskan. Seorang manusia keluar dari api tanpa luka, tanpa abu. Dan di mata mereka, Ibrahim bukan lagi manusia biasa, tapi utusan kebenaran. Nimrod murka, tapi tak lagi berdaya. Ia melihat kuasa yang tak bisa dilawan oleh pedang atau api. Sementara Ibrahim melangkah pergi, membawa pesan langit yang tak akan padam selamanya. Perjalanan Ibrahim dimulai. Ia berjalan meninggalkan tanah kelahirannya, ditemani keyakinan dan angin gurun. Di setiap langkah, ia mendirikan doa. Di setiap jejak, bumi menumbuhkan harapan baru. Di Mesopotamia hingga Palestina, ia menyebarkan tauhid. Ia bicara lembut, tapi suaranya menembus kerasnya hati manusia. Tak semua mendengar, tapi setiap kata yang keluar darinya ditulis di buku waktu. Di usianya yang matang, Ibrahim berdoa meminta keturunan yang saleh. Tuhan menjawab dengan keajaiban. Seorang anak lahir dari rahim Hajar bernama Ismail, anak yang kelak akan diuji bersama ayahnya. Malam itu, Ibrahim bermimpi diperintah menyembelih putranya. Getar hatinya mengguncang langit, tapi imannya lebih kuat dari air mata. Ia tahu cinta sejati kepada Tuhan berarti siap menyerahkan segalanya. Ismail menatap ayahnya tanpa gentar. "Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan," katanya. Di tengah padang Mina, tangan gemetar, pisau diangkat. Tapi Tuhan mengganti Ismail dengan seekor domba. Air mata Ibrahim jatuh, bukan karena kehilangan, tapi karena cinta. Ia sadar ketaatan lebih dalam dari darah, dan pengorbanan sejati adalah melepaskan apa yang paling dicintai demi Sang Pencipta. Dari kisah itu lahir ibadah kurban, simbol keikhlasan manusia kepada Tuhan. Setiap tetes darah domba mengingatkan dunia pada cinta Ibrahim. Cinta yang tidak tunduk pada rasa takut atau ragu. Tahun-tahun berlalu, Ibrahim membangun rumah pertama untuk menyembah Allah.
Ka'bah. Batu demi batu ia letakkan bersama Ismail, dan doa mereka naik ke langit. Terimalah dari kami, wahai Tuhan, Ka'bah menjadi simbol persatuan manusia dari timur hingga barat. Nama Ibrahim disebut dalam doa jutaan lidah. Ia tidak lagi milik satu bangsa, tapi milik seluruh umat yang mencari cahaya. Namun ujian belum berakhir. Ia diuji lagi dengan kesendirian, dengan jarak antara Hajar dan Ismail yang ia tinggalkan di padang tandus. Tapi Tuhan tak meninggalkan mereka, memancarkan air Zam-Zam dari tanah kering. Air itu menjadi sumber kehidupan, menumbuhkan peradaban di padang gersang. Dan dari garis keturunannya, lahirlah para nabi dan rasul, pewaris nur yang tak akan padam hingga akhir zaman. Ibrahim bukan hanya nabi, ia adalah ayah para nabi. Doanya mengalir dalam darah manusia, menyalakan semangat untuk mencari Tuhan di setiap waktu dan tempat. Kaum yang dulu menentangnya kini tinggal nama, tapi kisah Ibrahim tetap hidup seperti bara yang tak pernah padam di dada orang beriman. Api yang dulu membakar kini menjadi cahaya petunjuk. Langit mengenangnya, bumi menuliskan langkahnya. Di setiap sujud, nama Ibrahim disebut. Di setiap seruan haji, ia dipanggil kembali, bukan untuk dibakar, tapi untuk dikenang sebagai manusia yang menyalakan iman. Malam sunyi menyimpan rahasia perjalanannya. Setiap kisah Ibrahim adalah percakapan antara manusia dan Tuhan, antara api dan cinta, antara ketaatan dan pengorbanan. Kini, dunia yang penuh gelap masih memerlukan cahayanya, sebab di tengah kekacauan dan kesombongan manusia, kita butuh keberanian Ibrahim untuk berdiri sendiri demi kebenaran. Seandainya setiap manusia memiliki iman seperti Ibrahim, mungkin dunia tak akan terbakar oleh kebencian, tapi akan hangat oleh kasih dan keyakinan. Sebelum kisah berakhir, lihatlah ke dalam dirimu. Mungkin api yang dulu membakar Ibrahim adalah api keraguanmu sendiri. Dan hanya dengan keimanan, api itu bisa menjadi cahaya. Kisah ini bukan hanya masa lalu, tapi cermin masa kini. Di setiap perjuangan hidup, selalu ada api yang menguji, dan hanya mereka yang percaya yang akan keluar darinya dengan selamat. Api yang membakar kini menjadi simbol kekuatan. Ia mengajarkan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan di tengah panas yang paling menyakitkan. Jangan takut pada ujian, karena dari api itulah lahir cahaya iman. Seperti Ibrahim, jadilah manusia yang tak goyah, meski dunia mencoba membakar keyakinanmu. Dan ketika kamu jatuh, ingatlah, bahkan dari kobaran yang paling besar, Tuhan bisa menciptakan taman yang paling indah. Sebelum akhir kisah, biarkan hatimu terbakar oleh semangat Ibrahim, bukan oleh amarah dunia. Karena iman sejati bukanlah menghindari api, melainkan percaya bahwa Tuhan mampu mengubahnya jadi cahaya.